Ayamnya, sakalkonnya, ada ayamnya, ada entoknya, loh. Kalkun kalian mentok. Kalkon, mentok, ayam. Ayam. Anu rukun. Sakit menyatu. Ya itu. Lah kayak uang kok tak kon rukunane. Niku lho Mas, sing tak maksudke. Lah iya ya. Lah iki sing menangan kok ya gek ditarungi bareng-bareng gek leren Mas. Leren ngeten. Iya. Lah sakniki pinten iki Budi yang di Oh kalkunnya tinggal 12. 12. Terus di luar sana itu 5. Bisa tanggung-tanggung dereng wani terus itu. Nggih. Lajeng riyen ate paling banyak ingat pinten? 60. Di Perembun 50. 60. 60. Cuma nek sore. Di ingon ngaten. Nggih. Terus Lah sing angon Supri. Ya aku tahu ketika di Cinone Rudik ki aku adol sepak sangki 12,5 ki 120. nggih. Kudune payune 1 juta. 1.250. Gur payu 100. rempen ra. Aduh. Lah itu Nggih. Napa niku Budi? aksesoris untuk anu dekorasi. Dekorasi nggih. Mulane anunya kan Ina dekorasi. Oh, Ina dekorasi Nah, nggih. itu Ipinaringan sih. Oh, nggih. Ina Nggih. dekorasi. Sama kayaknya mau ngingu lele nggih Budi nggih? Iya. Bikin kayak kolam lele katanya. Iya, kolam lele itu Pak Lantang nanti muat 1.000 jadi separuh 500. 500. Tapi pembuatan ininya belum selesai terhadang ini Idul Fitri. Oh. Nanti Senin kembali lagi. Senin dimulai lagi. 3 hari lagi selesai lalu direndam air supaya enggak supaya mati. Nah itu mayar Mas ngingu lele. Nggih. Enggak asal diberi makan airnya dia enggak makan banyak tenaga. Nggih. Nggih, kita ke tempatnya Mbak Pipin. Oh ya. Wah, ini hasil hampir jadinya. Tuh. Ini namanya pelaminan lampulet. Kita pengirimannya rata-rata ke luar Jawa. Nggih. Mbak Pipin sudah memproduksi ini berapa tahun jalan? Kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun nggih, jalan terus nggih, pesanan ada terus. Iya. Selain bikin apa sih dekorasi pelaminan ini, produk lain apa? Ukiran spon karet. Ukiran spon karet nggih. Nggih. Nggih, ini salah satu produk yang skalanya besar ya. Iya. Nggih, matur nuwun Mbak Pipin, ini sudah diberikan salah satu contoh produk industri kerajinan dekorasi ya dari dusun Seringin. Yang Contoh yang spon karet. spon karet. Ini kayon spon karet. Oh ya. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu penonton kanal YouTube GKJ Bejiharjo. Sore hari ini kita sonjo main ke rumah Budi Muryah di Dusun Gringin, Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Budi Muryah ini nama lengkapnya Bu Esther Yulia Muryah. Tapi kalau di desa kami kenalnya Budi Muryah kan. Nah ini Budi Muryah ini mungkin kalau generasi saya dan anak saya kurang begitu mengenal, karena sebenarnya Budi ini kan dulu masa dari anak-anak sampai pendidikan dan berkarya itu pernah di desa sini di Gunung Kidul, di Wonosari. Kemudian setelah selesai kuliah beliau berkarya di Kebumen, ngaten nggih Budi. Jadi mungkin kurang begitu dikenal, tapi setelah purna tugas itu Budi kondur ke Tabon, kemudian menempati Tabon di sini dan berkegiatan di kampung halaman. Nah, yang paling menarik Budi Muryah ini pernah menulis buku bareng teman-teman di Imaji. Ini ada banyak tulisan menarik di sana Budi yang saya garis bawahi ini. Jadi masa kecil Budi yang ya ceritanya itu jarang ditemui dari anak-anak sekarang. Mungkin itu Budi saged dipun ceritakan kembali riwayat singkat Budi dari yang sangat terkenang itu adalah
hidup 4 bersaudara dari masa anak-anak sampai bisa kuliah, namun dibesarkan oleh simbah bukan oleh bapak. Ngoten nggih Budi nggih. Ya setelah saya beriman kepada Yesus itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Karena saya itu belum pernah melihat secara jelas wajah ibu dan ayah saya. Jarak kematian ibu dan ayah dan ibu saya itu hanya 12 hari. Kami istilahnya yatim piatu dan diasuh oleh kakek dari bapaknya ibu saya. Dan dibagi akhirnya adik saya yang bungsu ikut nenek dari ayah dan kami bertiga dari Mbak Yu, saya dan adik saya ikut kakek yang di sini. Kakek Simbah asmanipun Mbah Mentowijoyo, yang terpanggilnya Mbah Sarun karena anak sulungnya namanya Sarun. Oh, Mbah Sarun. Iya. Mbah Sarun itu orang tuanya Pak Leksop ya? Iya, Mbah Sarun. Yang di Keluwon. Mas Iya. Tapi kadang salah kaprah nyebutnya tadi Mbah Sarun gitu. Iya, iya. Iya. Zaman dulu memang orang tua itu disebut anak sulungnya ya. Anak sulungnya sebagai kehormatan. Saya tidak tahu nama kakek saya dulu itu. Oh, dan Pirsa sudah. Iya. Sekarang baru Pirsa nggih. Setelah nalar baru. Nggih. Nggih Bude, ini pengalaman hidup Bude ini sungguh luar biasa teman-teman. Karena tempaan situasi itu malah justru membuat kalau Bude tadi ngendika inilah karya Roh Kudus ngaten nggih. Artinya ditempa oleh situasi dan kegigihannya luar biasa. Bude ini mungkin dulu termasuk beberapa di antara warga Ngringin yang bisa menyelesaikan kuliah. Ya, itu sebelumnya zaman tahun 70 itu kan masih longko, Bude. Belum ada. Ngaten. Saya yang pertama. Nggih. Riyen ngasto sempat di sini jadi guru SD nggih, Budi nggih? Ya, tahun 65 itu lulus karena G30S itu tahun 66 kan dicari guru. Nggih. Saya belum di Ngawes ngajar SD. Ngajar SD. Tahun 66 Januari. Ngelamar Sabtu itu Senin sudah diangkat. Sudah diangkat. Ngajar di Ngawes itu tahun 66. Kalau sore saya kuliah di PGSLP Wonosari. PGSLP Wonosari. Ya, nyepeda. Terus tahun 66 lulus. Itu 67 bulan Maret ngajar di SMP Bobkri. Karena Wonosari. berbekal PGSLP tadi ya. Diangkat jadi guru DPK, dipekerjakan jadi guru negeri yang dipekerjakan. Waktu itu gaji tidak bisa untuk, kalau saya beli ban sepeda masih minta karena tidak cukup untuk beli ban sepeda. Tapi kenapa Bude tetap berproses pada panggilan untuk menjadi guru itu, Bude, yang mendorong? Ya itu ya waktu itu belum gitu nalar, umur 19-20an belum nalar. Lalu di sini sering ada mahasiswa teologi praktek itu kan. Saya tertarik sekali dengan khotbah-khotbah mereka. Lalu kepengen sekolah teologi seperti mereka itu. Ya. Itu Bude masuk di UKSW nggih, Bude? Iya. Itu tahun 70. Tahun 70. Jadi dari Bobkri keluar sebagai pegawai negeri. Dari pegawai negeri keluar. Alasannya melanjutkan sekolah. Ya. Lajeng 73 lulus Desember 74 Januari Benum di Kebumen. Oh, langsung penempatan di sana. Nggih, berarti setelah itu Bude tidak di kampung halaman lagi, tapi berkaryanya di Kebumen. Di Kebumen sebagai guru swasta. Guru swasta. Tapi tahun 80 ada pendaftaran pegawai negeri, saya diangkat jadi pegawai negeri lagi. Jadi pegawai negeri 2 kali ya, Bude? 2 kali. 3 kali. Dari Ngawes keluar. Terus dari Bobkri keluar. Oh, dari Bobkri keluar. Nah, itulah sebabnya masa kerja saya tidak diakui karena plekenyean. Tapi ya prosesnya gitu ya, Bude? Iya, ya. Ya, jadi memang Bude ini
berkaryanya memang banyak di perantauan ya, artinya Iya, di iya, tanah iya. orang gitu, di Kebumen, tepatnya di Prembun ya Budi nggih. Iya. Ngastonya di SMP Masehi Masehi. yang waktu itu muridnya sedikit, lalu kami disuruh berupaya bersama kepala sekolah bagaimana supaya sekolah itu maju. Nggih. Dari 74 sampai 2007 2007 Saya pensiun. diangkat jadi PNS itu tahun 80. diangkat kembali jadi PNS Ya, karena dulunya kan pernah jadi lamar PNS. lagi, tes lagi. Nggih. Nggih. Nah, selain SMP, Bude juga ngasto di SMA nggih? Ya, dulu. tapi itu tahun 80-an 3 setelah saya diangkat jadi PNS. Nggih. SMA masih Kebumen yang SMA besar masih Kebumen nggih. di tengah kota. Di tengah kota nggih. Tugu Lawet. Nggih, jadi ngelaju dari Prembun ke Ya, pagi ngajar di SMP, sorenya jam ke- saya banyak 40 jam, 40 masih jam. jadi TU. Wah, double. Lah soalnya sana tidak mampu bayar TU, Oh, kalau iya. saya kan gratisan. Lalu juga supaya keuangan itu beres, selalu saya tahun 83 Nggih. itu baru SMA masih Baru Kebumen. 83 itu mulai SMA masih Nah, Kebumen. iya, nggih. terus. Nggih. Iya. Nggih. Lajeng ini Bude pernah di buku ini, teman-teman. Bude ini juga menuliskan pengalaman yang lucu tapi juga menarik menurut saya. Ini kan ketika di Prembun Kebumen, ini Bude itu menuliskan karena latar belakangnya dulu teologi ya, itu ya. Itu pernah diminta untuk menjadi calon pendeta di Lampung, ngeten nggih? Metro. Ya. Kemudian yang kedua pernah ditimbali untuk menjadi mungkin maksudnya tenaga pendeta utusan khusus yang di LPK ya. Itu lembaga pendidikan kader kan PPK nggih. itu di Samirono Nggih, itu LP. Pripun untuk itu, Bu? urusan wanita. Untuk urusan wanita. Lah saya ndak tahu, mungkin dosen saya yang memberitahu. Saya itu sering di kakak jane kon tugas nang Irian kayak bengok-bengok suaranya gitu. Lah lalu saya itu mau saya itu tiap kali sudah nulis Nggih. untuk ngisi apa itu kalau ada apa hari pekan keluarga Oh, pekan itu keluarga, nulis nggih, di menulis. majalah waktu itu apa ya namanya lupa. Lah itu saya itu pikir wong saya sudah di situ diminta di podo-podo Kristen, saya itu tak kira boleh Nggih. oleh pengurusnya itu namanya Raden Harjo Prayitno. Nah ternyata setelah saya berulang kali ke Samirono, waktu itu masih Pak urusan wanita itu dijabat oleh seorang Belanda namanya Elisabeth Boekenstein. Dari masih tenaga dari Belanda ya. Masih, ya lah itu akan pulang ke sana, Nggih. gantinya Sebagai saya. penggantinya Bude. Lah saya ya enggak tahu kalau dites segala pada waktu pengadilan tahu-tahu dipanggil itulah. Terus ternyata pengurus tidak memperbolehkan, saya dikutuk. Pengurus itu maksudnya pengurus sekolah. Pengurus sekolah. Oh, jadi di Kamu seperti Nabi Yunus ditugaskan ke sana malah mau kemana-mana. Kalau hanya part time boleh, tapi kalau itu saya ya waduh sudah pesen orden, minta jangan yang merah pokoknya. udah siap berangkat ngoten ya Bude. Saya berangkat sudah ngepai barang-barang. Oh, ngoten. Teman-teman saya pada datang, katanya wong tadinya RT mau dijadikan lurah malah mengundurkan diri gitu. Lah saya ya cuma meneteskan air mata, saya merasa berdosa Nggih. karena sudah menyanggupi di LPPS itu. Nggih. Akhirnya saya hanya mengirim surat bahwa saya tidak diperbolehkan oleh pengurus. Oleh pengurus sekolah. Iya, oleh pengurus sekolah YPK, Yayasan Pendidikan Kristen Kebumen Gitu. itu. Akhirnya Lah saya ya tetap di sudah, sekolah. tetap di sekolah. Lah terus itu sampai dengan pensiun. Oh, nggih. Nah, sebelum pensiun itu yang anak asuh saya yang namanya Untung Riono itu masuk ke SPT
Duta Wacana. Oh, iya, Jadi iya. ya apa itu Ada juga, yang ganti gitu ya. iya. Muga-muga sing neruske karena dia itu pinter biola dan sebagainya, lalu gitu. Nggih. Makna dibalik itu Budi, itu apa Budi? Artinya mungkin kalau secara dalam tanda kutip nggih, gengsi atau apa kan kalau di LPPS itu ya, di LPK atau LPPS kan lebih tanda kutip bergengsi daripada di sekolah gitu. Makanya tadinya saya akan mau karena pikir saya wah nanti bakalan terbang ke sana. Namanya pikirannya belum mateng. Lah makna dibalik itu rupanya ada rencana Tuhan yang lain. Karena ternyata setelah saya masih tetap di situ, itu ada murid saya yang jauh dekat pantai itu mengatakan guru saya itu kayak dukun, kalau ada anak nakal itu diserahkan ke sana mesti sembuh gitu. Sehingga padahal saya menyewa rumah kecil, lalu ada anaknya seorang kapten nakal dititipkan. Nah itu yang ketabrak kereta karena ya itu suka main di rel. Tapi sudah sembuh 3 bulan di tempat saya, sudah tidak nakal. Sudah. Tadinya dia itu sebenarnya bukan nakal ya, dia ayahnya itu lurah, ibunya yang dicerai oleh kapten itu dapat lurah. Lalu lurah ini punya kuda balap. Kalau Pak Lurah itu ndak ada, kudanya dilarikan oleh namanya Puryadi ya, nah itu. Lah ada dahan begini kecantol. Kepala si Puryadi ini bentur itu Nuryadi. Itu bentur. Lah dia lalu ke Garut. Nah, setelah sekolah di Ngambal itu sok berangkat enggak sampai di sekolah, itu dia disangka nakal. Disangkanya nakal. Karena di stigma anak-anak sekarang gitu. Kan sekolahan gitu. Tapi gitu, di balik itu ternyata meskipun sebutannya Budi itu sebagai dukun itu, tapi ternyata panggilannya di situ ya. Ya enggak apa-apa saya disebut gitu. Yang penting aku minta apa-apa, kalau mau ikut saya, menyerahkan ke saya, tempat saya hanya macam gini, sek-sekan, penjenengan tuku kasur dewe, tuku amben dewe, saya gitu. Ya di anak, Pak Lurahnya sugih kok. Gitu. Nah, cerita menarik di Perembun itu, itu. Nah, dulu sewaktu di sana bergerejanya di GKJ. Iya di depan Perembun, rumah. ya? Saya itu nyewa rumahnya di depan gereja. Nah, setelah di depan gereja itu tanahnya dibeli oleh sekolah. Rumah itu sebenarnya rumah kuna kecil. Lah itulah sebabnya ketika orang metro tadi menjemput saya supaya ditempatkan di metro, supaya mau bertempat di metro sudah menghina dulu. Di sana rumahnya enggak seperti ini. Lajeng Budi resmi purna tugas 2007, tapi pada waktu itu kayaknya Budi masih tetap diminta melanjutkan sebagai guru. Setelah purna tetap di SMA ya? Perembun. Itu berakhir tahun pinten Budi? Saya berakhir tahun 2011. 2011 berarti masih 4 tahun diperpanjang ya. Berarti sampai usia 64-an ya. Terus pikir-pikir kok itu riwayatnya kenapa pengen pulang tuh karena ya kok lama-lama di sini ya tidak ada saudara yang benar. Nah, kebetulan kakak perempuan saya ini dulu sok ngeluh. Kayak aku ini nek kowe ketika pernah saya sakit dia ngeluh. Kayak aku kini sing arep tak jak mbat-mbatan sopo. Itu lalu menyentuh saya karena ketika saya sakit juga nungguin saya. Lah itu, dan saya sudah makin merasa bahwa saya harus merawat banyak anak di sana. Itulah sebabnya kenapa kok Tuhan tidak berkenan saya meninggalkan Perembun.
Jadi kalau menurut catatan saya yang pernah ikut saya itu 22 anak. 22 anak gitu Walaupun yang- hanya ada yang 2 Nggih. tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun. Nggih. Kalau anak-anak yang sulit itu biasanya ya diminta oleh orang tuanya pulang. Oh, nggih. Kalau itu bukan dukun lagi, titip makal. Gitu. Nggih. Jadi ternyata kerinduan pulang itu karena ya pengen dekat dengan saudara Budi Sarmi, kakak ya. ya. Di Nah, samping kemudian itu ya di sana itu ya kayaknya ya tidak ada masalah nggak ada mana ya. tapi pokoknya, anu ya Budi, kok pengen pulang pengen gitu. pulang gitu aja ya. Artinya panggilan hati, Iya, pengen iya, pulang panggilan gitu ya. hati. Tapi ya karena Budi udah merasakan penugasannya bisa di mana pun gitu ya. Iya, jadi saya tidak melinjani apa Iya, yang sudah. menjadi tanggung jawab saya. Sudah ditunaikan apa yang menjadi penugasan gitu ya. Iya, iya. Iya. Lajeng ini di sana aktif di Perembun, juga di Klasis juga sempat aktif nih Budi. Iya, saya kalau di tingkat klasis itu ya pernah jadi pemeriksa keuangan klasis. Pemeriksa keuangan Klasis nih. Terus kalau ya jadi apa itu deputat yang misalnya itu loh mengurusi apa kadang-kadang ya bicara tentang bagaimana kemajuan sekolah dan sebagainya. Oh, anu pengembangan. Deputat Sehingga pengembangan. di sana gitu. sampai ada itu apa gereja sana itu rutin ada persembahan tiap minggu yang untuk bantuan sekolah kita. Iya. Di sana sekolah tadinya banyak SMA Masai Kebumen itu di sentral kota muridnya hebat-hebat mati duluan. Yang terakhir mati Perembun. Perembun. Ya, Terakhir ya. terakhir karena sudah ditinggalkan para pendahulu, lalu itu juga guru-gurunya sudah zaman enak, nggak ngalami bagaimana Nggak ngalami perjuangan ya. Nah, sehingga Nggih. Lajeng ini Bude, setelah ini kan pulang kampung dan di sini pun juga tetap aktif di gereja dengan apa yang bisa dikerjakan Bude itu ya. Iya. Artinya teman-teman Bude ini kalau di catatan GKJ Mejiarjo termasuk jemaat mula-mula, catatannya gitu. iya, Artinya nggak tahu tapi yang jelas saya baptis itu 3 Maret 63 dengan Mbak Yai itu baru pertama. itu Orang oh, dari luar loh ya, iya. bukan penginjilan dari gereja ini Iya, loh ya, iya. karena dari SMP Putri dari SMP Bogor. dan do aktif dewe-dewe niku. Nggih. Dulu itu tidak formalitas seperti sekarang. Kami nganakke Bible itu tidak ditegur oleh majelis, ya tidak dibimbing oleh majelis. Kayak tambah orang, kayak Bible-nya giliran itu ya orang ngerti kalau gereja itu ada kayak gitu. Bertumbuh anu alamiah ngoten gitu. Iya, itu maka saya kembali, itulah karya Roh Kudus. Lah wong bursak bisane ya nyatane Menjadi. sekarang tanyakan Pak Rebito itu masih saksi hidup di bawah saya sedikit. Nggih. Karena pantaran adik saya. Nggih, Pak Isman nggih, Pak. Ya, Pak Rbito itu angkatan Pak Isman. Ya, nggih. sedang saya itu barengan saya itu di sini Yu Aminah, Musinem dan sebagainya itu. Nggih. Tapi mereka itu tidak aktif Bible. Yang aktif itu biasanya ya pemuda-pemuda itu melaku ke Gunung Sari sana. Nggih. Saya saya masih sekolah minggu itu masih sempat Bu Budi, sepantaran saya tahun ya 75 sampai Nah, 80. di Gunung Sari lah, di Nggih. SD lah. Nggih. Itu minjem sekolah itu ya oleh baik Nggih. sekolah. Itu dulu. Nggih. Begitu indahnya waktu Nggih. itu. Nah, ini Bude, karena kan masih aktif itu kan Bude dengan rentang pengalaman yang sangat luas, artinya di tempat lain juga berkarya menjadi guru dan juga secara khusus di gereja itu kan juga ikut berperan di sana. Ya tingkat sinode, Di tingkat saya sinode juga. pernah jadi Nggih. urusan wanita ketika Jawa ini dibagi menjadi sinode wilayah. Oh, ada zaman Wilayah ada sinode Selatan, wilayah ya, ini. itu.
Pendeta Nah. Sukendro Kepas, Pak Suwandi, Pak Purwanto, ini pendeta-pendeta yang waktu itu menangani sinode wilayah sana. Sinode wilayah selatan. Saya juga bagian urusan wanita, lalu mengadakan lomba-lomba menyanyi segala Nah, itu. dengan kondisi seperti itu kan Bude mirsani ya. Artinya gereja kita sudah menjadi gereja dewasa secara organisasi sudah sekarang itu sudah 14 tahun dewasa. Iya, 14 Dan tahun. barangkali menurut Bude adakah perkembangan yang sangat luar biasa di gereja kita dari sisi positif, tapi juga apakah Bude melihat mungkin ada hal-hal yang masih menjadi penghambat atau apa ya, mungkin kendala? Ini dari sisi internal Bude, bukan Iya, bukan Iya. dari eksternal ya. Iya, ini kalau saya mengatakan ya bukan bukan kendala, tetapi perbedaan karakter orang. Bukan kendala tapi perbedaan karakter. Karakternya orang itu tidak lebih terbuka. Kalau di Prembon misalnya di Nggih. Kebumen, orang itu terbuka. Contohnya kalau bebel, ndak harus selesai bahan itu buatan ke minggu depan. Oh, dan Betul-betul diskusi sampai orang itu dong. Gitu. Itu karakternya. Nggih. Dan tidak ada orang yang keminter atau itu nggak ada. Jadi ya mereka yang naik kula mboten cetha niku itu tanya betul. Nggih. Kemurnian atau ketulusan gitu ya. Bu, Nah ya? itu. Nah, terus kalau ada usul baik, entah itu dari siapa, itu pedoman kami. Nggih. Dikunyah-kunyah lah, jangan terus ditolak. Tidak langsung Gitu loh. ditolak tapi ya Buktinya paskan di sana itu dulu paskan tukang becak, belum ada di mana-mana. Paskan tukang becak itu tukang becak seluruhnya kita panggil, Nggih. kita beri kartu, Nggih. kita beri uang. Kira-kira nak semene jam ke untuk duit piro, Nggih. lalu mengelilingkan kita gur pirang kilo gitu, keliling sekitar gereja. Nanti diberi penjelasan tentang Paskah. Mereka diberi kesempatan kalau ada musik dangdut biar berjoget. Lalu diajak minum, makan sederhana bersama. Lah itu mereka sering bertanya, kok ora Paskah? Oh, rindu gitu ya. Bu, ya? Rindu akan Mereka tidak memfanatiki orang diundang, malah yang enggak kepanggil itu tidak, aku rapopo ora diundang, enggak, malah merasa nelongso nek ra diundang itu. Jadi sekarang masih berjalan apa enggak, saya enggak tahu, sebab itu usul kami waktu itu. Oh, waktu dulu nggih. Diterima. Yang belum dilaksanakan itu kami kepengen Natalan di penjara, itu belum. Lah di sini saya kebuntetan jalan ngajak ngono yo mesti hai-hai, jadi saya ndak berani. Nggih. Artinya nggih Bude, kalau saya lihat Bude itu pandangannya gereja yang harus keluar karyanya gitu ya. Iya. Artinya bukan berkarya untuk diri sendiri, untuk gereja sendiri, untuk umatnya sendiri, tapi gereja itu ya berkaryanya itu di luar gereja masyarakat itu ya. Walaupun mereka tidak lalu jadi orang Kristen, minimal waktu itu ke sekolah ke anak Rono, teman. Nah maka dari itu, karena saya itu jadi Kristen dulu, penginjilan pertama itu di sekolah, saya sangat menangis kalau sekolah Kristen itu Tutup. Nah sekarang saya guru nanti sangkain ngeritik, enggak. Ya memang ya itu mungkin Roh Kudus bekerja. Tapi Roh Kudus bekerja macam apapun, kan kita harus membuka hati kita. Nah itu jadi saya masih ingat kok kalau paskan, kalau ada orang yang sampai ndak ketut, sampai di luar gereja itu dong gabung, tak melu ya kita tambah sedikit apa. Jadi waktu itu misalnya, oh pantes nek esok tekan jam 12 ki entuk duit 6.000 katakan. Lah kita
mendanai 6.000 kali 200 orang kan cuma sekitar 200. Berkahnya Nah, dirasakan. tapi mereka itu cerita nang tukang becak liyane. Aku suka menuturkan itu ya. Bu? Iya. Lalu ada tukang becak yang memang disengaja mbok menawi wonten padahal kita tahu nek kayak seneng dangdutan. Nggih. Di Musik dangdut. warga joget. Jadi- Mereka kayaknya mengungkapkan kegembiraan bersama kita. Oh, Nah, oke. gitu loh. Artinya gereja itu ya hadir di tengah masyarakat, dan kalau masyarakat katakanlah sukanya itu musik dangdut ya kita ya ngladeni gitu ya. Enggak apa istilahnya enggak tabu gitu ya. Iya, enggak tabu. Dan mereka tuh menyanyinya juga nyari bukan nyanyi, Iya. nyanyi. Ya, setelah kita membahas tadi dari Bude apa yang menjadi pandangan Bude tentang hambatan secara internal atau kendala. Nah, ini saya ingin tahu deh, apakah Bude punya sesuatu yang perlu bagi kita semua ya. Artinya kita itu ya jemaat khususnya, mungkin pengurus komisi dan sampai majelis, itu hal-hal apa yang perlu ditingkatkan kalau di gereja kita itu? Menurut saya keterbukaan Keterbukaan ya, dalam segala hal. dalam segala hal. Kita tidak usah bahwa ini ya kalau yang perlu dirahasiakan ya dirahasiakan, tapi Iya. yang perlu dibuka ya dibuka. Sehingga apa itu orang merasa juga kalau berpendapat itu ya dihargai. Artinya Bude itu dasarnya adalah penghargaan terhadap apa yang menjadi Unek-uneknya Unek-unek. orang. orang atau jemaat. Nah, ya itu dianulah dikunyah-kunyah, Dikunyah. disaring-saring. Kemudian apa maknanya? Wong katanya. jemaat itu usul gini. Oh nggih, niku mangke dirembak saja sudah puas. Nggih. Jadi jangan terus Langsung Ya. disemprit gitu ya. ya itu tidak. Nggih. Misalnya ada, ini Oh, nggih. mungkin enggak ada yang kayak gitu. Oh, Kalau nggih. di sana begitu, yang namanya rapat majelis terbuka di sana enggak diundang. Makin banyak yang ikut, makin senang gereja. Namanya saja Terbuka. majelis terbuka. Nggih, sidang harus terbuka. Nggih. diundang. Nggih. Tuh. Nggih. Nah, Nah, terus lagi saya berharap mungkin mumpung pada masih hidup orang-orang tua yang bertobat karena anaknya itu suatu hari diajak ramah tamah, diajak semacam sharing gitu penjenengan rumin ke supaya sekarang ini nanti kalau ada orang tua itu ben katut anak itu mengikuti pengalaman mereka barangkali. Sebab saya tertarik bahwa wong sing maune galake kaya ngono. Saya tanya benar yang ayahnya ibunya dulu kerasnya nggih, Mbah. suwi-suwi kok iso tak melu anakku. Nggih. Kalau zaman dulu itu nggih ikut anak nggih. Itu ya. Terus dulu itu anak baptis ngajak bapaknya mboke nang gereja. Meskipun tidak katakanlah beragama Kristen gitu ya. Iya, Nggak mau ya. Anaknya ya pinter ngerayu. Aku arep nek wong tuwa ngarani baptis. Baptis. Aku arep baptis, Pak. Nek baptis ki apike didampingi Orang tua. Nggih. wah, rejo manut ya sarungan ya, dan dulu itu kayaknya loh ya. Masalah persembahan saya baptis tuh ya enggak persembahan istimewa kok. Artinya Dan belum dijelaskan Iya. loh oleh Pak Pendeta itu. nggih, artinya ya murni apa adanya ngoten Iya, ya. iya. Jadi tidak Nah, persembahan itu tidak menjadi kendala untuk ya, orang datang ke iya, gereja iya, gitu ya. Waktu itu loh ya. Iya. Jangan saiki wis beda zamane. Lah makanya saiki wis beda zamane iki piye carane PI? Kek bedane kuwi nggonen PI itu lho. Nah, gitu loh. Iya. Jadi itu kok mbiyen ki ngono. Loh, saya heran kok dari Jawa. Aku tua-tua. Ini saya belum mewawancarai guru biasa. Lembokmu biyen melu nang desa itu ibunya itu
ya wis ora nangrejo ning nek Bojono ya. Ngoten nggih, ada Kemarin kesadaran, cerita. ada kesadaran Iya. yang timbul orisinil ngoten nggih. Iya. Bu. Dan dulu kan Bojono itu anu Pak, Mas. Nganggit wong. Ngalami ndak? Nggih, nganggit wong. Ganti-ganti itu. Nggih, gentos-gentosan. Iya. Terus dilap. Iya. Itu Iya. malah rasanya asik gitu. Nah, ya katanya lah sekarang itu masalahnya akeh wong ngono gentenan tumbunge arep pira. Nggih. Le ngedok iki Nggih. piye sekarang Ya mungkin mah nggak Nah, efektif ini gitu. masalah praktik Nggih. enggak apa-apa. Hanya dulu itu memang apa itu namanya juga apa ini nuansa itu tidak pernah. Nah, ini kemajuan ya. Salah, tapi itu juga ada sedikit yang menjadi kendala. Nggih. Anu nggih Bude, artinya kita bicara tadi itu kan tentang hal-hal lampau, hal-hal yang dulu Iya. terjadi. Tapi Iya. sebenarnya dari hal-hal lampau itu ada hal-hal, ada sesuatu yang bisa bermakna untuk dipakai ke depan ngoten Iya, ya. ya. Dan adanya sekarang ini kan karena kemajuan teknologi dan sebagainya itu. Ning biyen ki gur kaya ngono kuwi kok do iso Do iso, PI. nggih. Nah, gitu loh. Iya, artinya Nah, mbok betul. saiki ki wis teknologi kaya ngene. Ayo do PI miturut nganggo teknologi saiki. Teknologi Piye? sekarang. Artinya Eh, modernitas atau kemajuan zaman itu bukan sesuatu yang harus ditolak atau dianu iya, mboten iya, nggih. iya, iya. Nah kemudian ini Bude sebelum yang terakhir nanti adakah hal-hal yang perlu diulas atau menjadi pengalaman dari Bude yang bisa ditularkan ke kami anak-anak muda itu terkait gereja dan kebudayaan gitu. Artinya mungkin kalau ya zaman dulu apa namanya persembahan itu kan ya belum diterangkan Iya, wah, iya, tapi iya, yang iya. penting adalah ketika orang baptis itu rawuhnya ke gereja, orang tuanya dan sebagainya itu sesuatu yang sangat berharga ngoten nggih. Iya, iya. Nah, ini kan zaman berubah. Kemudian juga mungkin zaman dulu motor mobil kan belum banyak. Tapi justru semangat orang-orang dulu yang mau jalan udan-udan malam nggak ada senter ya pakai oncor gitu ya. Pakai ban sepeda untuk obor, sok ketetesan aku. Niku nilai itu ya Iya, Bude iya. yang Ya, jadi sekarang walaupun udah maju ya kalau ya anulah sedikit-sedikit merasakan lah penderitaan. Termasuk sekarang ini banyak apa itu orang sakit karena makanan nggih. kok sudah tahu bahwa itu menyebabkan sakit kok ya sulit diberantas. Nah, kayak niku rak Iya. mergane sekarang ya niku hai itu orang Hai, hai. menafikan ya. Iya. Jadi kalau sekarang memang perkembangannya gereja saya di sini ini sudah tahun 14 sampai sekarang sudah 9 tahun hampir ya. 14 sampai 14 23 nggih. itu kok yang dari orang bertobat baptis itu tidak genap dihitung dengan 5 jari ini. Itu anu ya menjadi Ya, tantangan kita ya, apa? Tantangan kita. Artinya perlu kita kupas apa itu ya. Apa? Nggih. Jadi kalau mbiyen ki kur kaya ngono we wong ya do wani PI. Nggih. Tapi tentunya dengan metode baru tadi Ya ya Nggih. dengan metode yang baru kekinian monggo. gitu ya. Nggih. Lah nek arep mempertahankan kebudayaan nek anak muda ya itu mempertahankan kebudayaan apa istilahnya itu mubah apa mana dulu itu yang iket kok katok dawa itu hanya dagelan. Nah, sekarang katanya disuruh bernuansa Bernuansa Jawa, Jawa. oh ya kayak gitu. Nggih. Nah itu kan saya kok bikin gitu. Anu gitu nggih, apa jomplang gitu ya. Ya, lah nek arep mempertahankan gini. Kenapa dulu pemuda maju? Pemuda diberi kesempatan banyak. Artinya diberi kesempatan tuh diberi keleluasaan. Iya, Gitu ya. pertama. Yang kedua, jangan ya wis diberi keleluasaan kok, ya wis diberi anggaran kok. Pemudane wae lah berarti ini kita
tidak bisa memimpin. Nggih. Lah pemuda niku nek miturut kula mbok dianake lomba menyanyi sing nasional hari besar apa. Gek dianake lomba olahraga antar kampung ning penyelenggarane. Ya itu wah gek hadiah sing memper. Dan ini kita padha wae ngandani ning tanpa mulut. Nggih, Mereka artinya aksi langsung ngoten nggih. diarep-arep Mas. Sok tanggal semene Paskah lho. Wadah. Nggih. Jadi memang sekarang perayaan Paskah itu kita anu nggih, nyuwun ngapunten, boleh dikatakan kita memang sibuknya itu di dalam dan normatif. normatif. Artinya, Normatif. Karena Kita kedah nderek Gusti Yesus kanthi taat nggih ngabaraken Injil dhek apa. teman-teman tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ngobrol gayeng. Terakhir saya ingin bertanya atau mungkin Budi ingin menyampaikan pesan-pesan yang spesifik untuk generasi penerus ya, terutama seusia saya dan adik-adik saya ini kan nanti yang menjadi penerus gitu. Itu untuk di tempat kita nopo Budi yang ingin disampaikan? Ya kalau menurut saya ya saya orang dulu jadi kembali beran dan disuruh melakukan kegiatan gereja itu dengan itu orang merasa diberi penghargaan. Saya itu disuruh cerita Natal loh, masih ada gambarnya itu dulu, potret larang ayo. Nah sekarang ini pemuda itu walaupun ada pendamping, majelis pendamping itu menurut pengamatan saya selama ini belum pernah saya dengar ada semacam pengadilan menjadi majelis. Nonton nggih? Iya. Anunya itu Iya. di situ ya. Lalu mereka diajar berani. Diajar Rasa berani. wedi. Dan kalau jadi majelis itu ujuk-ujuk ojo kon khotbah. Lah di kader khotbah saja belum. Gitu loh. Nggih. Oh, nggih. Nah nanti pemuda-pemuda ini saya yakin jadi berani dan karena banyak pemudanya di sini. Mungkin pemuda-pemuda sebenarnya juga rindu untuk bersama-sama berpendapat, bersharing, itu saja. Oke. Oke teman-teman, ini pesan yang sangat patut kita camkan bersama ya. Artinya pertama, mari kita leluasa mengerjakan sesuatu yang produktif dan kreatif tadi. Jadi, artinya itu, jadi tidak takut untuk melakukan segala sesuatu dan itu menumbuhkan inovasi dan keberanian. Kemudian kreativitas kan nanti akan menimbulkan sesuatu yang semangat menggebu-gebu. Dan itu tadi disitulah makna roh Tuhan itu hadir gitu. Iya. Artinya ya pengkaderan itu sesuatu yang alamiah yang kita jalankan. Tapi meskipun alamiah itu ya harus kita gerakkan gitu nggih. Iya. Ngoten. Soalnya kan ini yang harus kita ingat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Akal dan budi kita dipakai. Begitu. Nah, ini closing dari Bude yang sangat luar biasa ya. Artinya tugas panggilan kita akan memang mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita dengan segenap hati, segenap akal budi. Jadi artinya memang intelektualitas, intelijensia dan segala potensi entah fisik non fisik itu ya harus kita gunakan ngoten iki. Ngoten. Nggih. Nggih matur nuwun Bude, ini sudah paring wekdal ke kami untuk sowan ke rumah Bude di Ngringin dan nanti teman-teman ngobrol gayeng ini akan tetap terus berlanjut bersama para kasepuan dan juga yang lainnya. Kita sembari terus mendokumentasikan bahwa gereja itu adalah jemaatnya. Dan artinya apa yang menjadi karya jemaat itu adalah karya gereja. Iya, iya. Matur nuwun nggih Bude nggih. Mohon maaf kalau keladuk. Wah, boten wonten Bude. Nggih matur nuwun.